semuanya, perkenalkan nama saya Rosvita Irma Katoda, biasa dipanggil Irma, NIM 24020200628. Video ini untuk ujian UTS mata kuliah Interpersonal Skill. Baik, di sini saya akan menjelaskan pernyataan Mahatma Gandhi yang berbunyi, mereka tidak dapat merenggut harga diri kita jika kita tidak memberikan kepada mereka. Menurut saya, pernyataan ini menekankan bahwa harga diri adalah sesuatu yang berasal dari diri kita, bukan sesuatu yang berasal dari orang lain, kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Dalam kehidupan mungkin seringkali kita mengalami penghinaan, penolakan, atau perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Namun, jika kita yakin pada diri, nilai, dan martabat kita, maka orang lain pun tidak akan bisa menjatuhkan harga diri kita. Menurut pengalaman pribadi saya tentang harga diri, saat saya menyampaikan niat untuk lanjut kuliah kepada beberapa teman dan kerabat dekat lainnya, reaksi mereka tidak sepenuhnya positif. Ada yang bilang, ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya kerja juga susah. Dan ada juga yang tertawa berkata, jangan mimpi deh. Apalagi melihat latar belakang keluarga saya yang cukup sederhana. Waktu itu saya merasa sedih dan sempat ragu pada keputusan saya. Tapi kemudian saya teringat dengan tujuan dan alasan saya melanjutkan kuliah, yaitu untuk masa depan saya sendiri dan untuk menambah wawasan dan pengalaman saya sendiri. Dan mulai saat itu saya langsung mencari kampus dan informasi-informasi tentang beasiswa. Saya belajar lebih giat dan melakukan hal-hal yang positif. Saya mulai membatasi percakapan-percakapan pada orang lain yang dapat mempengaruhi atau menjatuhkan semangat saya. Dan pada akhirnya saya diterima kuliah dan mendapatkan beasiswa. Dan kemudian saat itu saya melihat lagi ke belakang dan itu saya bersyukur. Saya tidak mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang mempengaruhi mimpi saya. Dan pada akhirnya harga diri dan keyakinan saya tidak dipengaruhi oleh orang lain. Sebagai individu yang proaktif menghadapi situasi pandemi, terutama banyak orang sekitar yang tampak acuh atau tidak peduli. Namun, saya mengambil inisiatif untuk menjadi bagian dari solusi seperti menjaga kesehatan, mental, fisik. Sebagai orang proaktif, saya sadar bahwa menjaga diri sendiri adalah langkah awal atau pertama untuk membantu orang lain dengan menjaga kesehatan, sering berolahraga, memakai masker, tidak keluar kemana-mana pada saat pandemi. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3. Begin with the end in mind atau mulai dengan tujuan akhir, yang berarti menjalani hidup dengan terarah dan tujuan yang jelas. Kita tidak hanya menjalani hari demi hari secara kreatif, tapi kita merencanakan langkah-langkah kita berdasarkan gambaran besar di masa depan yang ingin kita capai di masa depan. Dengan kata lain, kita menentukan dulu kemana kita pergi, lalu menyusun jalan untuk mencapainya. Contoh dalam kehidupan pribadi saya, saat saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, saya tidak hanya memilih jurusan dengan asal. Saya mulai dengan membayangkan saya ingin menjadi seseorang yang bisa berkontribusi dalam dunia bisnis dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Dari situ
Saya mengikuti kegiatan organisasi yang berkaitan dengan dunia bisnis dan belajar komunikasi, serta membangun jaringan dengan orang-orang yang satu visi. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4 tentang cita-cita saya dan seperti apa saya di 10 tahun mendatang. Cita-cita saya adalah menjadi seorang yang berguna dan memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui bidang yang saya tekuni, baik itu di dunia bisnis, pendidikan, sosial. Saya ingin menjadi pribadi yang tidak hanya sukses secara pribadi, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Saya percaya bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tapi juga seberapa besar kontribusi yang bisa kita berikan pada orang lain. 10 tahun dari sekarang, saya membayangkan diri saya sudah bekerja dalam bidang yang saya tekuni dan kuasai, seperti jadi pembisnis atau punya usaha yang besar dan dapat membantu orang lain dan dapat menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Saya tahu perjalanan menuju impian tidak selalu mulus, namun dengan visi yang jelas, kerja keras, dan semangat untuk terus berkembang, saya yakin bahwa versi dari 10 tahun ke depannya akan menjadi lebih baik dan berguna. Baik, saya akan menjawab soal nomor 5. Penyesalan besar yang saya alami selama ini. Saya menyesal karena tidak percaya pada potensi diri sendiri. Sejak awal, dulu saya sering meremehkan kemampuan saya, merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, atau tidak sebaik orang lain. Dan akibatnya, saya sering menghindar dari tantangan dan tidak berani mengajukan ide pada kesempatan yang ada. Seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa keterbatasan itu lebih banyak berasal dari pola pikir saya sendiri, bukan karena saya tidak mampu. Saat saya mulai berani mencoba, hasilnya seringkali tidak sesuai yang saya bayangkan. Penyesalan itu mengajarkan saya bahwa rasa percaya diri adalah kunci dari awal keberhasilan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 6. Menurut saya, independen adalah menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, baik secara emosional, finansial, dan tindakan sehari-hari. Apakah saya berada di fase independen? Ya, saya bisa mengatakan bahwa saya sedang menuju fase independen saat ini. Saya mulai belajar mengelola waktu sendiri, membuat keputusan tanpa bergantung pada orang tua, bertanggung jawab atas tugas dan komitmen saya, serta mulai menetapkan tujuan hidup saya. Saya merasa langkah-langkah kecil ini membentuk fondasi kemandirian saya. Ada perbedaan independen dan egois. Independen berarti bisa berdiri sendiri tapi tetap menghargai orang lain. Egois berarti hanya mementingkan diri sendiri atau mengabaikan perasaan orang lain. Contohnya, orang independen bisa menolak ajakan teman untuk bekerja kelompok karena ingin fokus sendiri, tapi menjelaskan dengan baik dan menjaga hubungan baik. Orang egois menolak begitu saja tanpa memikirkan perasaan orang lain dan merasa dirinya lebih baik dan merasa dirinya
paling benar.